di dalam kehidupan akan selalu ada yang namanya goncangan dari waktu ke waktu. Dan saya harus mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan sudah tahu itu sejak dari awal. Saya kasih contoh logika paling dasarnya. Ketika saudara masih ada di dalam kandungan ibu saudara, saudara masih ada di dalam bentuk janin. Tuhan tahu bahwa yang namanya goncangan itu tidak akan terelakkan. There will always be a potential problem. There will always be a potential shaking, saudaraku. Itu sebabnya ketika saudara masih di dalam bentuk janin, di dalam kandungan ibu saudara, Tuhan menyediakan yang namanya amnion. Air ketuban, Pak. Janin yang tidak berdaya itu tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Ketika bahkan saudara tidak punya kuasa untuk menjaga diri saudara sendiri, dia perlengkapi engkau dengan air ketuban sehingga memastikan pada saat ada potensial goncangan itu engkau tetap aman. Bisakah saudara bayangkan, buat saya nggak tahu dengan saudara ya. Betapa dia mempedulikan saudara sejak dari awal mulanya. Dia tahu, dia certainly tahu goncangan itu tidak akan bisa dielakkan. Tapi dengar ini saudara, dia tidak membiarkan engkau tanpa perlindungan sejak dari engkau di dalam kandungan ibumu. He cares for you. Buat saya satu kebenaran ini ya saudaraku, membuat saya takjub. Saya punya Tuhan yang peduli atas hidup saya. Pada saat engkau tidak bisa berbuat apa-apa, it is not in your power to do something. Dia memastikan engkau mempunyai segala sesuatu yang kau butuhkan sehingga engkau tidak hancur. Come on. Saya berdoa kebenaran ini ya saudaraku. Menghancurkan semua kekhawatiran. Saya berdoa kebenaran ini menghancurkan semua kegelisahan. Kebenaran ini menghancurkan semua kecemasan dan ketakutan yang ada dalam hidupmu. Understanding bahwa since the very beginning, dia tidak lepas tangan. Dia tahu saudaraku, bahkan buat Tuhan goncangan itu bukanlah suatu hal yang baru. Itu sebabnya di dalam Markus pasalnya yang ke-13 ayat 7 sampai 8, yuk kita buka. Tuhan Yesus sendiri itu ngomong. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Terlepas dari semua, dari kita always pray for the best, saudaraku. Kalau kita bisa memilih, kita mintanya yaitu dilalukan. Kalau bisa semuanya jadi lebih baik. Jangan hilangkan ayat ini dulu, multimedia. Tetapi ayat ini ngomong, semuanya itu harus terjadi. Bisa dimunculkan lagi ayatnya dari multimedia. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Basically ya saudaraku,
goncangan akan selalu ada. Saya nggak tahu apakah saudara sudah melupakan ya. Baru 3, 4, 5 tahun yang lalu, 4 tahun, not even 5 tahun saudara. Baru sekitar 4 tahun yang lalu kita mengalami pandemi. Berapa banyak orang Kristen yang digoncang. Belum pandemi, baru aja selesai. Sudah dilanjutkan krisis ekonomi. Sampai detik hari ini masih banyak yang terdampak. Enggak semakin mudah saudaraku. Kalau tadi saudara mengacu pada ayat yang kita baca di Markus tadi, bangsa bangkit melawan bangsa, apa yang sekarang ini terjadi di depan mata kita actually happens. Goncangan akan selalu ada. Itu semua yang terjadi secara global ya. Saya tarik nih masing-masing dari saudara, kalau saya punya waktu untuk duduk berdua dengan saudara dan saya ngobrol dengan saudara, saya bisa yakin loh masing-masing dari kita punya masalah. Saudara mungkin bisa bercerita kepada saya, Pastor nggak tahu saya ngalami goncangan di dalam keuangan saya. Sebagian mungkin akan ngomong sama saya, Pastor saya ngalami goncangan secara kesehatan saya. Some of you will say to me, Pastor saya ngalami goncangan dalam hubungan pernikahan saya. Hubungan saya dengan anak saya, hubungan saya dengan orang tua saya. Kalau saya tarik lagi ya saudaraku, deep dalam diri saudara, saya nggak tahu di dalam semuanya ini berapa banyak yang secara jujur engkau kalau bisa ngomong, kau ngomong sama saya, Pastor, kuatkan saya, iman saya tergoncang. Goncangan akan selalu ada. Pastor, apa yang ingin Pastor sampaikan? What's your point? Dalam tema Rema Unshakable ini ya, saya ingin saudara menyadari satu hal ini. Removing problem, removing goncangan, it's close to impossible. Goncangan akan selalu ada. Tapi boleh nggak sih ditambah dengan satu kesadaran bahwa sejak dari awal engkau diciptakan, Dia sudah mempersiapkan engkau untuk goncangan itu terjadi. You are not as weak as what you think you are. Engkau diciptakan sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Oh, saya boleh dengar tepuk tangan yang paling keras. Aminnya boleh yang paling keras. Itu sebabnya get ready for it. Jangan naif, jangan berpikir apa sih yang bisa terjadi. Yes, it happened. So get ready for it. Dan bolehkah saya tambahkan satu lagi saudaraku, by the way, yang mengalami goncangan bukan hanya saudara sendiri. Come on, senggol kiri kananmu, you are not alone. Sesama biskota dilarang saling mendahului. You are not alone. Saudara tidak sendirian. Yes, engkau butuh kekuatan. Tetapi juga orang di luar sana butuh kekuatan. Itu sebabnya boleh gak saudara, kalau saudara ada di dalam ibadah ini, dan sepanjang 1 bulan ini firman akan berbicara nailing one by one. Akan memukul satu demi satu. Mempersiapkan kita jadi satu perenungan. Menjelang akhir tahun ini kita sudah ready. Boleh enggak?
Jangan gunakan untuk dirimu sendiri. Bagikan kepada orang di luar sana yang juga membutuhkan kekuatan sama seperti saudara. Bila perlu kalau saudara mengenal orang-orang yang saat ini sedang digoncang imannya. Orang-orang yang saat ini mereka sedang merasa gak kuat. Ajak yuk. Biar mereka juga mendengarkan kabar baik. Apa kabar baik dari goncangan, Pastor? Kayaknya nggak ada yang baik dari goncangan. Yes, ada. Ada, saudaraku. Kabar baiknya orang jadi ingat masih ada Tuhan. Kabar baiknya orang butuh Tuhan. Kalau tidak ada goncangan merasa bisa berdiri di atas kedua kaki sendiri. Tapi pada saat goncangan datang, mereka ingat manusia hanya seperti sekam, seperti rumput yang sebentar ada ditiup angin lalu lenyap. Kesadaran itu membawa mereka kembali kepada Sang Pencipta. Oh come on. Saya ajak ya saudara, ketika firman ini diberitakan, saya ajak yuk. Cari orang-orang yang sama-sama. Kalau toh saudara tergoncang dari apa yang saudara alami. Cari orang-orang yang ngalami hal yang sama. Yuk raise up. Mulai berdoa buat mereka. Together ketika saudara berdoa untuk keadaanmu sendiri. Pray for them. Pray for them. Ajak mereka untuk ikut. Setidaknya kirim link khotbah ini kepada mereka. Sehingga kalau saudara dikuatkan dan saudara bisa bertahan sampai dengan detik hari ini. Sampai kemenangan itu datang. Mereka pun juga dimampukan untuk tidak menyerah dan terus berjuang. Boleh saya dengar amin yang paling keras? Boleh saya dengar saya mau Pastor? Saya mau Pastor.